Dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Suci itu bersih, rapi, wangi. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT. Di sekitar Madinah itu orang-orang suka semua itu. Lalu Allah bilang, dan Allah suka dengan orang-orang yang suka dengan kebersihan dan kesucian itu. Nah di sini disebutkan salah satu pendapat ulama tafsir adalah penduduk Madinah, mereka biasa menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu bersuci dengan air. Maaf kalau kita cebok, biasanya kita pakai air. Itu namanya istinja. Nah kalau air tidak ada, biasanya orang istijmar. Istijmar itu menggunakan batu, ya, atau benda-benda kering, ya, selain tentu barang najis. Tetapi penduduk Madinah menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya, gitu ya. Jadi saking sucinya dan bersihnya mereka sampai mereka menggabungkan keduanya. Nah, kenapa kita datangkan kisah ini? Supaya kita memahami, teman-teman sekalian, kita usahakan, walaupun sikat gigi sudah sangat familiar di masa kita sekarang dan siwak sudah mulai dilupakan, kita usahakan tetap kita memiliki siwak itu. Ya. Mungkin kita bisa pakai ya beberapa kesempatan, apalagi kalau mau sholat gitu ya. Sementara sikat gigi kan tidak mungkin kita pakai kalau mau sholat, kalau sudah berdiri, sudah iqamah sholat. Nah, siwak lebih simpel gitu ya. Dan kami sarankan tentunya dimulai dari diri kami, kita bisa beli siwak, sekarang sudah online selalu ada, dan kita miliki. Dan bahkan pendapat ulama, saking pentingnya menggunakan siwak, kalau tidak ada kayu siwaknya dari pohon arak namanya dalam bahasa Arab, nah itu bisa diganti dengan ranting pohon mana saja. Karena dia dari batang pohon. Ya. Baru kemudian pindah ke sikat gigi. Ya, saking pentingnya pakai itu. Nah tentu ada hikmah-hikmah tertentu kenapa ulama berbicara masalah itu ya. Agar orang tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW. Jadi ini kembali kepada perawatan gigi sebenarnya. Dan pernah kami umroh sekali, waktu itu bimbing travel yang Allah manakan Uhud Tour ini, kita bertemu dengan salah satu jemaah dokter gigi yang punya, waktu itu beliau bahasakan memang dia punya TikTok dan kurang lebih sudah 5 juta followernya. Cuman saya lupa nama beliau. Sempat datang ke kamar kami dan minta buat cuplikan nasihat supaya umat ini memang peduli dengan masalah perawatan gigi dan segala macam. Dan memang betul, ya, kadang-kadang waktu itu kami diskusi banyak poin-poin yang diberikan masukan, beliau kasih masukan tentang spesialisnya itu. Tapi intinya kita mengerjakan ini karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita akan baca di bab ini banyak sekali hadis bicara tentang masalah perintah bersiwak. Jadi jangan dianggap remeh tentang masalah ini. Dulu kami berbagi di kelas kita juga ini tentang masalah tata caranya. Nah, jadi kalau beli kayu siwak, memang kayu siwak itu dipakai mungkin seminggu maksimal. Dengan cara dicaca bagian atasnya, kemudian dipakai gosok, habis itu direndam di air, dibersihkan, habis itu nanti kalau mau dipakai baru dipakai lagi dan bisa digunting. Bagian atas nanti dicaca lagi sampai nanti satu batang itu habis. Ya. Jadi bukan berarti satu batang siwak dipakai sampai berbulan-bulan, gitu kan? Sehingga kelihatannya kesannya jorok, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Ada penelitian sekarang bisa teman-teman searching di Google tentang masalah manfaat siwak itu sendiri. Ternyata memang ada banyak kandungan-kandungan di kayu siwak, terutama yang dari pohon arak yang pedas ya biasanya. Di Saudi itu kalau di Mekah Madinah kalau kita mau ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi banyak yang jual di pinggir jalan. Nah kalau kita mau beli biasanya coba bahasakan har. Atau tukang penjualnya itu bilang mau yang har atau yang biasa. Har itu maksudnya yang pedas. Nah yang pedas itu jauh lebih bagus. Biasanya harganya lebih mahal. Misalnya yang biasa itu 2 real, dia bisa 3 real atau 4 real misalnya ya. Nah itu kita bisa beli. Nah ini memang manfaatnya sangat menguatkan gusi, menguatkan gigi dan segala macam hal lah ya kandungannya. Kalau orang sekarang sudah ada yang berijtihad buat odol, ada kandungan siwak, yang mudah-mudahan kita berharap ya, itu juga bisa membantu ya. Tetapi jangan tinggalkan sunnah Nabi ini, karena kita sedang membahas masalah sunnah beliau gitu ya. Nah begitu juga di sini dikatakan di judul kita, bab keutamaan siwak dan perkara-perkara fitrah. Makna fitrah itu alami. Sesuatu yang alami yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ini semua berhubungan dengan masalah kebersihan. Kebersihan, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis gitu ya. Ini beberapa fitrah, khitan, memotong kuku. Semua ini bagian daripada fitrah-fitrah yang harus dijaga. Jadi menjadi ciri khasnya seorang muslim gitu ya. Nanti akan kita bahas semua itu. Tapi kesimpulan daripada bab kita ini adalah bagaimana Islam mengajarkan kita memang harus selalu bersih. Saya teringat sebuah kisah, ada seorang ibu, beliau kerjanya tukang cuci baju, mahasiswa di London. Gitu ya. Ceritanya seperti itu yang saya dapat. Dia masuk Islam, maaf karena hanya melihat pakaian dalam mahasiswa muslim.
Jadi kalau dicuci, dia laundry, dia cuciin, itu ternyata ditemukan celana dalam muslim, itu dengan celana dalam orang non-muslim itu beda sekali. Karena kita ada cebok dengan air, mereka nggak ada. Sehingga celana dalam mereka itu sangat kotor, gitu kan. Sangat kotor. Lebih lagi juga sama buang air besar, mohon maaf, biasa cuma pakai tisu. Ya, kalau kita memang pakai air sampai terasa bersih, ya, bahkan kalau setetes air seni atau sedikit saja tinja itu sudah cukup membatalkan sholat atau tidak membuat sah gitu kan. Nah itu semua berarti menandakan kesucian ini bagian daripada agama kita. Jadi jangan dijadikan tolok ukur kalau ada seorang muslim yang jorok, yang kotor itu bukan pakaian, bukan tolok ukur. Yang kita harus jadikan tolok ukur memang agama kita. Ya, bagaimana agama memerintahkan itu. Kita pun Allah buat nyaman. Di saat misalnya kita gerah sedikit, kita mandi misalnya, atau kita habis sikat gigi, atau kita wangi, ya, kita berpenampilan yang bersih, pasti kita lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang dibandingkan memang kita sama sekali belum melakukan hal-hal tersebut. Ini fitrah Allah buat gitu ya. Allah juga buat mata kita suka dengan penataan rapi, penataan bersih, supaya kita juga seperti itu. Dan Allah juga sebenarnya membuat secara fitrah kita nggak suka kalau ada yang berantakan sebenarnya, kecuali orang yang sudah membiasakan dirinya dengan itu dan dia anggap biasa, maka sudah akhirnya hilanglah fitrah dia ya, yang merasa suka kebersihan dan kerapian itu. Kita juga tahu, pernah kami singgung masalah ini, di surga pun kalau kita lihat surah Rahman, surah Al-Waqi'ah, itu kalau menceritakan surga pasti semuanya bersih, rapi, cantik bidadarinya, pakaiannya bagus dari sutra, taman-tamannya rapi dan segala macam hal. Nah, itu puncak balasan nanti di akhirat sana. Nah, sebenarnya kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran buat kita semuanya. Baik, kita akan masuk membahas hadis-hadis dalam bab ini. Lumayan cukup banyak sebenarnya. Kurang lebih dari nomor 1204 sampai 1213. Ya, beberapa hadis yang akan kita bahas. Kalau kita hitung ini mungkin kurang lebih sekitar 11 hadis atau 12 hadis ya. Secara nomor urut. Kita akan mulai hadis pertama dalam bab ini. Dan ini urutan 1204 dari awal kita belajar. Artinya kita sudah belajar 1200 hadis sekian, alhamdulillah secara nomor urut ya. Tapi dengan penjelasan dan syarah atau syarahnya maka tentu lebih banyak dari itu. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati au 'alan nas la amartum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih, bagi yang baru ikut, yang ditebalkan di bold di buku itu artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, dari hadis ini kita langsung ambil pelajaran. Potongan sabda Nabi SAW, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, menandakan hukumnya sunnah. Ya, karena kalau beliau sudah menggunakan kata perintah, bersiwaklah kalian, bisa menjadi wajib.